Tes rudal hipersonik berujung kegagalan, Amerika Serikat semakin tertinggal dari China dan Rusia. Amerika Serikat mengalami kemunduran dalam perlombaan rudal hipersonik dengan China dan Rusia. Saat dua negara pesaingnya dilaporkan sukses melakukan uji coba rudal hipersonik, tes rudal terbaru yang dilakukan oleh Amerika Serikat justru berujung kegagalan. Dalam sebuah pernyataan, Pentagon mengatakan pungkukan Boulder yang merupakan roket yang digunakan untuk mempercepat proyektil ke kecepatan hipersonik gagal dan uji proyektil badan peluncur hipersonik tidak dapat dilanjutkan. Karena roket gagal, Pentagon tidak dapat menguji badan luncur hipersonik yang merupakan komponen kunci yang diperlukan untuk mengembangkan senjata hipersonik. Uji coba itu dilakukan di Kompleks Pelabuhan Antariksa Pasifik di Kodiak, Alaska, pada Kamis waktu setempat. Para petugas mulai melakukan peninjauan terhadap tes tersebut guna memahami penyebab kegagalan Boulder. Eksperimen dan pengujian, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, adalah tulang punggung pengembangan teknologi kritis yang sangat kompleks dengan kecepatan luar biasa, seperti yang dilakukan Departemen dengan Teknologi Hipersonik. Dengan Tim Gorman, juru bicara Pentagon, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN Jumat 22 Oktober 2021. Terbang dengan kecepatan Mach 5 atau lebih cepat, senjata hipersonik sulit dideteksi, menimbulkan tantangan bagi sistem pertahanan rudal. Rudal hipersonik dapat melakukan perjalanan pada lintasan yang jauh lebih rendah daripada rudal balistik lengkung tinggi yang dapat dengan mudah dideteksi. Hipersonik juga dapat bermanuver dan menghindari sistem pertahanan rudal. Tes terbang ini merupakan bagian dari rangkaian uji terbang yang sedang berlangsung seiring kami terus mengembangkan teknologi ini, kata Gorman. Pentagon telah menjadikan pengembangan senjata hipersonik sebagai salah satu prioritas utamanya, terutama karena China dan Rusia sedang bekerja untuk mengembangkan versi mereka sendiri. Kegagalan tersebut merupakan pukulan lain bagi upaya Amerika Serikat setelah uji coba yang gagal pada bulan April dan terjadi beberapa hari setelah China dilaporkan telah berhasil menguji kendaraan luncur hipersonik. Selama akhir pekan lalu, Financial Times melaporkan bahwa China telah berhasil menguji kendaraan luncur hipersonik yang mampu membawa senjata nuklir. Mereka melaporkan kendaraan luncur diluncurkan dari sistem pengebom orbital, meskipun China membantah laporan itu, mengatakan bahwa tes itu hanya eksperimen pesawat ruang angkasa rutin. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia kian memanas. Hubungan yang memanas ini dimulai saat Amerika Serikat mengusir sejumlah diplomat Rusia. Sebagaimana diketahui, pada Kamis waktu setempat, otoritas Amerika Serikat mengumumkan penjatuhan sanksi-sanksi ekonomi terbaru untuk Rusia dan pengusiran 10 diplomat Rusia di wilayahnya. Langkah itu merupakan balasan atas campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat, serangan cyber besar-besaran yang didalangi peretas Amerika Serikat dan berbagai aktivitas jahat Rusia lainnya terhadap Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya menegaskan bahwa tanggapan dari Rusia untuk sanksi baru Amerika Serikat tak terelakkan. Dia juga mengungkapkan bahwa Rusia memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Moskow, John Sullivan, untuk meminta penjelasan soal langkah Amerika Serikat tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meredakan ketegangan terkait Ukraina dalam percakapan telepon terbaru. Biden juga mengajak Putin untuk bertemu guna membahas situasi terkini di perbatasan Ukraina setelah Rusia menambah pengerahan militer. Seperti dilansir Reuters pada Rabu, Gedung Putih dan Kremlin melaporkan bahwa percakapan telepon terbaru antara Biden dan Putin dilakukan pada Selasa waktu setempat. Itu menjadi komunikasi kedua antara keduanya sejak Biden menjabat pada Januari lalu. Beberapa waktu terakhir, ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia meningkat setelah negara-negara barat mendorong Moskow untuk mengakhiri peningkatan pengerahan militer di perbatasan Ukraina. Menanggapi seruan itu, Rusia menyebut Amerika Serikat menunjukkan sikap permusuhan dan memperingatkan kapal-kapal perang Amerika Serikat menjauhi wilayah Crimea yang dicaplok dari Ukraina tahun 2014 lalu. Konflik antara pasukan pemerintah Ukraina dengan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur yang berlangsung selama 7 tahun terakhir dan menewaskan 14.000 orang kembali memanas beberapa waktu terakhir. Dalam isyarat kekhawatiran soal ketegangan yang meningkat terkait Ukraina, Biden dan teleponnya mengajak Putin untuk bertemu di negara ketiga sembari menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Presiden Biden juga memperjelas bahwa Amerika Serikat akan bertindak tegas demi membela kepentingan nasional untuk merespon tindakan Rusia.
seperti penyusupan cyber dan campur tangan pemilu. Demikian pernyataan Gedung Putih. Presiden menyuarakan keprihatinan kita soal meningkatkan pengerahan militer Rusia secara tiba-tiba di Crimea yang menduduki dan di perbatasan Ukraina dan menyerukan Rusia untuk meredakan ketegangan, imbu pernyataan tersebut. Disebutkan juga dalam pernyataan itu bahwa Biden menegaskan kembali tujuan untuk menjalin hubungan yang stabil dan bisa diprediksi dengan Rusia. Biden menyatakan bahwa pertemuan dalam beberapa bulan ke depan bisa mengatasi berbagai masalah yang dihadapi kedua negara. Kremlin dalam pernyataan terpisah membahas percakapan telepon itu menyebut bahwa Biden memberitahu Putin soal keinginannya menormalisasi hubungan dan bekerja sama dalam pengendalian senjata program nuklir Iran, Afghanistan, dan perubahan iklim. Kremlin mengonfirmasi bahwa Biden mengusulkan digelarnya pertemuan tingkat tinggi dengan Putin, namun tidak menjelaskan lebih lanjut respon Putin soal usulan itu. Rusia menggerakkan satu jet tempurnya untuk mengawal sebuah pesawat pengintai milik Amerika Serikat yang mengudara di atas Samudra Pasifik, tepatnya di sepanjang pantai semenanjung Kamchatka. Rusia mengklaim telah mencegah pesawat Amerika Serikat itu melanggar wilayah perbatasannya. Seperti dilaporkan kantor berita TASS dan dilansir Reuters pada Jumat, insiden itu dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang menyebut satu jet tempur MiG-31 milik Rusia dikerahkan untuk mengawal sebuah pesawat yang terdeteksi mengudara menuju perbatasan wilayahnya. Pesawat itu diidentifikasi sebagai pesawat pengintai Amerika Serikat. Pesawat itu terdeteksi mendekati pantai tenggara Rusia. Sebuah jet tempur MiG-31 dikerahkan dari sebuah pangkalan udara di kawasan Kamchatka untuk mengidentifikasi dan mengawal pesawat tersebut. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Awak mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai jenis TC-135 milik Amerika Serikat. Imbu pernyataan tersebut. Ditegaskan bahwa pesawat pengintai Amerika Serikat itu berhasil dicegah dari melanggar wilayah perbatasan Rusia. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Rusia juga menegaskan bahwa pengerahan jet tempurnya sudah mematuhi aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara. Disebutkan bahwa jet tempur itu kembali dengan selamat di pangkalan udaranya setelah mengusir pesawat Amerika Serikat dari perbatasan Rusia.